Bayangkan, dunia puluhan ribu tahun yang lalu, tanpa kota, tanpa kompas, tanpa kapal besar dan tanpa peta. Namun, dari Afrika, benua tempat manusia modern pertama kali muncul, kelompok demi kelompok manusia mulai berjalan, mengikuti jejak hewan buruan, mencari air dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menaklukkan dunia. Lalu, bagaimana mereka bisa menyeberangi lautan tanpa peta, menembus gurun dan bertahan dalam kondisi lingkungan ekstrim lainnya hingga menyebar ke berbagai belahan dunia? Mari kita bahas di sini. Semua bukti ilmiah menunjukkan bahwa manusia modern berasal dari Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Dari benua inilah, sekitar 60.000 tahun yang lalu, sebagian kecil kelompok manusia mulai keluar dalam perjalanan panjang yang akan mengubah sejarah dunia. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka pergi? Ada beberapa asumsi yang menjadi penyebab. Yang pertama, para ahli menjelaskan bahwa perubahan iklim adalah salah satu penyebab utamanya. Sekitar 100.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, bumi mengalami fluktuasi iklim ekstrim dari zaman es glasial ke periode hangat atau interglasial. Afrika bagian timur dan utara berubah dari savana hijau menjadi padang tandus. Akibatnya, air langka, hewan buruan berpindah dan manusia pun turut mengikuti mereka. Bagi mereka, ini bukanlah petualangan besar, melainkan usaha untuk bertahan hidup. Yang kedua, populasi manusia yang kala itu adalah Homo sapiens mulai semakin banyak, menyebabkan semakin sedikit sumber daya di suatu tempat. Makanan yang cepat habis, ruang hidup terbatas, dan konflik antar kelompok yang semakin meningkat. Konflik yang ternyata masih sama di zaman ini setelah puluhan ribu tahun yang lalu. Ya, karena sumber daya atau makanan. Yang ketiga, karena revolusi kognitif manusia, karena mereka bisa dan penasaran. Setelah revolusi kognitif sekitar 70.000 tahun yang lalu, manusia mulai memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi yang tinggi. Sehingga pada asumsi ini, mereka tidak hanya bermigrasi karena lapar, namun karena keinginan untuk menjelajah dan menemukan hal baru. Dorongan kemampuan berbahasa, imajinasi mengenai wilayah asing dan naluri eksploratif itu sendiri menjadi faktor X-nya. Sekitar 60.000 tahun yang lalu, sekelompok kecil Homo sapiens di Afrika Timur memulai perjalanan yang akan mengubah sejarah bumi. Dari lembah-lembah Ethiopia dan Kenya, mereka menyeberang melalui Selat Mandeb, jalur laut sempit yang saat itu dangkal karena permukaan air laut yang lebih rendah. Inilah pintu gerbang pertama manusia keluar dari Afrika menuju ke Arab Selatan. Di tanah tandus Arab, mereka menghadapi panas gurun dan kelangkaan air. Namun, mereka bertahan dengan mengikuti garis pantai, tempat ikan dan kerang memberi kehidupan. Jalur ini yang kelak akan dikenal sebagai rute pesisir selatan. Rute pesisir yang membawa mereka melintasi Oman, Teluk Persia, dan menuju ke India Selatan. Dari sana, sebagian kelompok bergerak ke timur. Menyusuri pesisir Asia Tenggara, mereka melewati Myanmar, Thailand, dan semenanjung Malaya sebelum mencapai pulau-pulau besar di Nusantara. Saat itu, Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih terhubung dalam satu daratan besar yang disebut sebagai paparan Sunda. Mereka menyeberangi sungai besar dan hutan rimba penuh satwa berbahaya. Terus ke timur, mereka akhirnya mencapai Papua dan Australia sekitar 65.000 tahun yang lalu, menjadikan mereka manusia pertama yang berhasil menyeberangi lautan antar benua. Sementara itu, kelompok lain bergerak ke utara, melewati Levant menuju Turki dan Eropa. Di sana mereka menghadapi dingin ekstrim dan bertemu dengan Neanderthal, penghuni Eropa sebelumnya. Sebagian berbaur, meninggalkan jejak gen yang masih kita warisi hari ini. Saat zaman es mencapai puncaknya, yaitu sekitar 20.000 tahun yang lalu, laut membeku dan terbentuklah jembatan darat Beringia yang menghubungkan Asia dan Amerika. Dari jembatan es itulah manusia menyeberang ke Amerika Utara, lalu menyebar hingga ke Amerika Selatan, menaklukkan setiap iklim dan lanskap yang ada di bumi. Dalam waktu kurang dari 50.000 tahun, manusia sudah berhasil menapaki seluruh dunia, dari padang kering Afrika, gurun Arab, hutan Asia, hingga puncak Andes. Hingga saat ini, banyak orang modern yang bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan tanpa teknologi.
Jawabannya terletak pada kecerdikan dan kemampuan sosial mereka. Manusia purba sudah menguasai api mungkin sejak 1 juta tahun yang lalu, tapi penggunaannya menjadi lebih teratur sekitar 100.000 tahun terakhir. Api bukan hanya sumber panas, tetapi juga tempat memasak daging, mengeraskan alat, melindungi diri dari hewan buas, dan bahkan menjadi pusat kegiatan sosial di malam hari. Mereka juga belajar membuat pakaian dari kulit hewan. Tulang-tulang kecil yang digunakan sebagai jarum jahit ditemukan di berbagai situs arkeologi. Bukti bahwa manusia mulai menyesuaikan diri dengan iklim dingin saat mereka menuju Eropa dan Asia Utara. Di tempat lain, mereka mulai menggunakan alat bantu yang lebih halus dan serbaguna, berburu dengan kelompok besar dan rencana matang, dan saling berbagi hasil buruan. Semua itu menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak punya ilmu pengetahuan formal, mereka punya pengetahuan empiris yang lahir dari pengalaman, pengamatan, dan komunikasi. Sekitar 50.000 tahun lalu, manusia telah tiba di Australia, sesuatu yang luar biasa karena berarti mereka harus menyeberangi lautan, setidaknya sejauh 60 hingga 100 km dari Kepulauan Indonesia Timur. Ini membuktikan bahwa manusia sudah memahami konsep pelayaran sederhana, mampu membuat rakit atau kano, dan mungkin punya cara berkomunikasi serta berorganisasi untuk melakukan perjalanan bersama. Mereka bisa mengingat lokasi air, mengajarkan cara berburu, dan menyusun strategi bersama. Budaya inilah yang menjadi teknologi sejati manusia purba, bukan logam, bukan mesin, tetapi pengetahuan yang diwariskan. Dari langkah pertama di Afrika hingga pijakan pertama di setiap benua, kisah manusia selalu dimulai dengan perpindahan. Mereka berjalan bukan karena tahu kemana harus pergi, tetapi karena tahu mereka tidak bisa berhenti. Kini, ribuan generasi kemudian, kita berdiri di dunia yang mereka bentuk. Kita tidak lagi berjalan kaki menembus gurun, tetapi kita masih melakukan hal yang sama, berpindah, mencari, dan bertahan. Bedanya, hari ini kita menjelajah ruang digital, menaklukkan langit, dan bahkan menatap bintang-bintang. Tapi, dorongan dasarnya tetap sama, rasa ingin tahu, ketakutan, dan harapan. Manusia purba menyeberangi lautan dengan rakit sederhana. Kita menyeberangi samudera informasi dengan teknologi. Dulu mereka meninggalkan gua untuk mencari kehidupan baru. Sekarang kita meninggalkan zona nyaman untuk mengejar mimpi. Mungkin itulah makna sebenarnya dari menjadi manusia. Bukan sekedar bertahan hidup, tetapi kita harus bergerak maju. Karena sejak langkah pertama di Afrika hingga ke ujung dunia, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kita semua adalah pengembara.